Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Ini ayam dan yang di sana puyuh. Ini kan banyak teman-teman yang beternak memanfaatkan situasi ya, karena bentar lagi bulan Ramadan ya, bulan Ramadan, jadi pada siap. Nah ini kayak gini, ayam ini paling sehat ketika ada sinar matahari. Sinar matahari, mereka berjemur, makan, minum, itu sangat sehat. Ini ayam kampung, beratnya sudah lumayan kalau yang segini, dan sangat potensial keuntungan ketika bulan Ramadan dan Lebaran. Tapi tetap kita tidak membahas masalah ayam ini, tapi unggas, yaitu puyuh. Puyuh kawan-kawan adalah salah satu unggas, sama kayak ayam tapi bentuknya kecil dan tidak dibilang ayam tapi burung. Kenapa? Karena burung, karena ukurannya kecil. Nah, kandang kayak gini safety teman-teman, jadi ada caranya. Misalkan teman-teman bikin pancuran untuk cuci tangan, cuci kaki dulu sebelum masuk, kalau bisa ganti baju malahan. Lalu di pintunya ini kita kasih jaring supaya lalatnya tidak masuk, di atasnya juga kita kasih jaring supaya tidak masuk. Puyuh kita kawan-kawan ini jumlahnya sekitar 4.200 ya, dan cukup dengan tempat yang tidak begitu luas. Ini 3,5 kali 12 meter. Kandangnya kita bikin 3 baris, semoga terlihat. Saya nggak masuk ini ya kawan-kawan, mohon maaf, karena memang saya belum ganti baju, dan memang kita safety bener karena sekarang musimnya penyakit di unggas. Ada beberapa hal ya, kemarin itu ada teman dari Surabaya katanya, Mas ini kena penyakit massal tetelo ya, penyakit ND ya, banyak sekali yang terjadi dan banyak yang berguguran ya. Dan kemarin juga ada yang nelpon, ternyata bakul-bakul sekarang banyak yang menghubungi kita karena peternak-peternak banyak yang jatuh ya, banyak yang gelimpangan, dan mereka akhirnya merubah status mereka dari petani menjadi pengepul. Jadi mereka pengepul karena sudah tahu lokasi mana mereka jual. Harga telur sekarang ini di Demak 190.000 satu dos, isi 750. Artinya kalau ini nanti Lebaran kemungkinan sekitar 210-20 kemungkinan saat Lebaran, karena pasti permintaannya akan banyak dan telurnya sedikit. Itu biasanya sampai 1 minggu setelah Lebaran, yaitu ketupat ya, Lebaran ketupat kalau di sini. Nah itu potensi untuk keuntungannya lebih besar. Kalau kawan-kawan misalkan mau mau beternak sekarang, harga bibit pun agak mahal sekarang karena ya bibit pun agak mahal karena memang permintaannya banyak, barangnya sedikit. Ya gimana ya, tapi sebenarnya nggak perlu sekuatir itu ya. Jadi ada sih temen yang profesinya guru lalu segera beternak ya, unggas tapi tidak puyuh, pejantan itu juga ada, karena melihat momentumnya kelihatannya kok nggak rugi dan permintaan pasar akan banyak ketika Lebaran. Itu bisa jadi alasan, tapi yang paling penting modalnya juga harus ditambah. Kalau kemarin modalnya 10 juta, bisa nambah di 15 juta karena memang bibitnya juga mahal. Tapi ya dihitung-hitung ya hampir sama lah gitu. Jadi sebenarnya nggak harus mulai sekarang, boleh memulai setelah Lebaran juga nggak apa-apa, menunggu bibit murah walaupun harga jualnya juga sedikit lebih murah, tapi itu nggak ada masalah. Yang paling penting itu sebenarnya sama saja lah, hukum ekonomi itu kan sama. Ketika barangnya bibitnya mahal, jualnya juga mahal gitu. Berbeda kalau kawan-kawan menetaskan sendiri atau membuat bibit sendiri. Yang pasti itu bibitnya mesti harganya sama, tapi jualnya bisa lebih mahal. Itu yang paling penting. Kandang ini belum saya isi kawan-kawan, karena memang bukan melihat ini ya momentum lebarannya, tapi melihat safety, keselamatan puyuhnya. Karena sekarang ini kan musimnya lagi musim penyakit ya, ada penyakit Corolla yang baru seperti itu. Yang paling penting adalah konsumsi obat bagi puyuh. Sebenarnya kalau kita
mengobati itu memang susah ketika sudah terserang virus, apalagi virus ya, bakteri, virus paling berat kan virus kan. Itu penyebarannya cepat dan kita penanganannya pasti ya agak susah karena 3 hari mati semua ibaratnya seperti itu. Ya paling penting adalah kalau kita sebagai peternak adalah cara mengatasinya atau cara apa istilahnya ya, menangkalnya. Lebih baik itu kan menangkal ya daripada mengobati ya, karena ya itu makanya kawan-kawan, jadi jagalah, kalau manusia kan jagalah kebersihan, jagalah kesehatan, pola tidur yang baik gitu ya, dan lain-lain. Nah si burung ini nggak bisa apa-apa. Ya, apa yang kita bisa kerjakan untuk membuat burung ini aman dari penyebaran penyakit? Yang pertama, cuci tangan, cuci kaki. Kalau bisa kawan-kawan setelah berpergian ganti baju. Baju ini artinya baju yang bersih. Tidak harus bagus bajunya, tapi baju bersih. Dan tidak boleh asal orang masuk di kandang kita diperbolehkan. Ya kalau orangnya itu tidak terkena bau penyakit. Kalau bau penyakit jadi masalah besar. Yang berikutnya adalah dari internalnya, makan minum harus terjaga dan yang baik. Dan yang berikutnya yang paling penting adalah menjaga daya tahan tubuh mereka supaya lebih kebal daripada sebelumnya, yaitu dengan apa? Dengan menggunakan jamu-jamu, obat-obatan tradisional. Kalau saya kan menggunakan tradisional. Saya menggunakan probiotik plus kawan-kawan. Jadi probiotik yang selain ada probiotiknya juga ada antibiotiknya. Wah, mesti ada paradoks ini bahasanya. Kok ada pro, ada anti ya, nanti saya jelaskan. Dan itu sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya kawan-kawan. Jadi itu lebih kebal. Ya terlihat ayam-ayam ini sekarang juga menggunakan probiotik plus, jadi tidak cuman burung tapi ayam kita juga sama. Coba lihat ayam tetangga masih ada enggak ya, karena pada mati kemarin katanya. Oh itu masih ada titik, itu ada. Tapi kemarin banyak sekali ayam-ayam, tapi sekarang sudah sedikit. Tinggal mentok ini, dan ada mentok. Jadi ini kan kayak rumahnya di depan sana, ini pekarangan. Jadi masih kebun-kebun kayak gini. Dan banyak yang beternak ayam dan lain-lain. Kemarin itu satu kampung katanya mati massal. Ayam di sini juga mati sebagian yang dulu. Tapi yang di kandang situ aman karena ikut jamunya probiotik di puyuh itu. Jadi alhamdulillah aman, makanya saya ini merekomendasikan buat kawan-kawan, jagalah stamina hewan kita. Walaupun penyakit menyebar, virus-virus sedang lagi kompak-kompaknya menyebar, tapi kalau daya tahan tubuhnya kita jaga, staminanya kita jaga, pola makannya bagus, insya Allah nggak ada apa-apa. Jadi jangan sampai kita takut dengan virus ya. Yang paling penting itu menjaga daya tahan tubuh si unggas ini, yaitu dengan antibiotik alami. Misalkan ada bawang putih, ada daun sirih gitu, antiseptik, antibiotik. Lalu kayak misalnya musim hujan kita kasih jahe gitu. Nah itu biasanya kita komplekskan dalam satu minuman, yaitu probiotik plus probiotik plus jamu-jamu rempah-rempah yang kita fermentasi. Supaya apa? Supaya tahan bisa sampai 1 tahun. Jadi kita tidak bikin bolak-balik bikin. Dan biasanya kalau teman-teman menggunakan probiotik dari kita itu per 3 bulan itu dikasih gula sedikit di botol, dan tidak boleh kena sinar matahari langsung ataupun hujan, karena itu bisa mematikan mikroba di dalamnya. Jadi cukup kasih gula pasir saja sedikit untuk makan mereka, dan kalau bisa gula pasir jangan gula hitam, gula merah, karena nanti kalau ciri-cirinya itu nanti kalau probiotiknya mati itu hitam ya. Jadi kita bisa membedakan coklat dan hitam. Begitu aja kawan-kawan, semoga sedikit ini bermanfaat bagi kawan-kawan pencinta unggas. Hati-hati di musim sekarang, cobalah untuk treatment alami dengan menggunakan obat-obat alami ya, bukan obat ya, menggunakan bahan-bahan alami, jamu tradisional yang di Indonesia ini sudah terbukti dari kerajaan-kerajaan di manusia. Hewan kalau diperlakukan sama seperti ini, istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.